Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2A akan mempresentasikan mengenai hasil resum dari 2 video mengenai tren teknologi untuk pendidikan di masa depan. Boleh slide selanjutnya. Kelompok 6 sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Puspitasari dengan NIM 2210311. Lalu yang kedua ada Maya Melia dengan NIM 2210349. Lalu yang ketiga ada Rizdia Nur Amala dengan NIM 220036. Lalu yang terakhir ada Sabrina Stascia Aurelia dengan NIM 2205409. Boleh slide selanjutnya. Nah, slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang teknologi yang sedang populer orang gunakan. Untuk sebuah pendidikan, salah satu contohnya adalah OOC atau Open Online Course. OOC atau Early Learning dapat digunakan untuk membantu mengorganisasikan sebuah pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System. Jadi, untuk Learning Management System ini adalah platform digital yang memfasilitasi administrasi atau distribusi konten, pembelajaran, dan interaksi antara guru dan siswa secara daring. Untuk yang kedua ada media sosial. Untuk yang kedua digunakan masyarakat saat ini yaitu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Contohnya seperti aplikasi TikTok. Sekarang banyak anak-anak yang menggunakannya untuk bersenang-senang, tapi di sisi lain, saat ada tugas, membuat konten atau mengomentari itu merupakan bagian dari cara mereka untuk bisa lebih percaya diri, mengeksplor kemampuan teknologi, dan membuat konten yang menarik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri di video yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang untuk ketiga ada podcast. Podcast digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu dengan cara membuat video yang berkaitan dengan materi, lalu diunggah yang nantinya orang-orang dapat menonton podcast yang sudah dibuat. Bentuk podcast ini jumlah audiensnya mungkin bisa banyak, tidak terbatas hanya satu kelas. Penggunaan podcast sebagai media pembelajaran dapat melatih kemampuan menyimak seseorang ya teman-teman. Jadi podcast ini juga bisa lebih fokus untuk menyimak materi yang diperdengarkan oleh pemateri. Nah, untuk yang keempat ada virtual notice board yang merupakan paparan informasi virtual, tetapi dapat dipakai sebagai media pembelajaran juga ya teman-teman, dan dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Yang kelima ada wiki. Wiki adalah media pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi dan partisipasi seseorang. Platform wiki ini juga dapat berkontribusi secara bersama-sama untuk membantu dan memperbarui konten pembelajaran. Contohnya, ketika dalam sebuah kelas, semisal kita diminta untuk membuat definisi konsep, misalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi itu. Nanti setiap orang akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mereka bisa merumuskan versinya atau mungkin mereka perlu berdiskusi sampai mendapatkan sebuah konsepsi bersama. Yang keenam ada SlideShare, yaitu merupakan komunitas besar di dunia untuk berbagi presentasi di web. SlideShare ini dapat menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran dengan menyediakan platform untuk berbagai presentasi, materi ajar, dan sumber daya visual. Dan yang terakhir ada gamifikasi. Gamifikasi ini adalah suatu pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen permainan atau game dalam konteks yang bukan games ya teman-teman. Dalam konteks ini pembelajaran teknologi ini dapat bertujuan untuk meningkatkan motivasi keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajarannya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi emerging, era industri 4.0. Kita masuk era industri ini yang dimana industri ini tuh bergantung pada teknologi terkunci. Sama halnya dalam dunia pendidikan, semua orang pasti melewati fase ini, yaitu menggunakan semuanya menggunakan
teknologi untuk pendidikan. Namun teknologi ini pendukungnya tidak hanya sekedar kuliahan di kelas, tapi juga menciptakan sebuah environment atau yang bisa disebut dengan smart environment atau smart class. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh teknologi emerging era industri 4.0. Yang pertama ada mobile technologies, yaitu aplikasi pembelajaran dan platform daring yang memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Lalu yang kedua ada artificial intelligence atau AI. Sistem ini dapat memberikan umpan balik yang bisa mendukung evaluasi adaptif siswa dan juga gurunya. Lalu yang ketiga ada virtual atau augmented reality, yaitu simulasi virtual yang memungkinkan eksplorasi konsep-konsep kompleks yang dipelajari oleh siswa dan juga guru. Lalu yang keempat ada Internet of Things atau IoT, yaitu memberikan data real time untuk membantu pemahaman dan pengukuran kemajuan siswa. Lalu yang kelima ada Big Data Analytics, yaitu mengolah data besar untuk memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan siswa dan juga bisa membantu guru dan administrator membuat keputusan beserta buktinya gitu. Lalu yang keenam ada 3D printing, yaitu memungkinkan pembuatan model atau prototipe fisik untuk mendukung pembelajaran praktis atau juga merangsang aktivitas dan kreativitas pemahaman konsep 3 dimensi. Lalu yang ketujuh ada cloud computing, yaitu menyediakan akses fleksibel ke sumber daya dan aplikasi pembelajaran. Kolaborasi online dan penyimpanan data dapat diakses dengan mudah menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya, lalu apa sih teknologi masa depan yang ditawarkan? Yang pertama ada personalisasi pembelajaran, yaitu adaptasi kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang kedua adalah keterlibatan siswa secara aktif, yaitu mendorong partisipasi aktif melalui platform interaktif dan proyek kolaboratif siswa. Lalu yang ketiga, nilai tambah pelajaran di sekolah, yaitu integrasi teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan juga relevan. Yang keempat yaitu self-regulation, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengatur diri sendiri dalam belajar dan juga mencapai tujuan akademis. Yang terakhir yaitu fokus pada inquiry, di mana siswa itu didorong untuk mengajukan pertanyaan, eksplorasi konsep, dan juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, pemanfaatan teknologi itu tidak hanya memperkaya pengalaman pembelajaran, tapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif dan juga inovatif. Selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tren teknologi pendidikan masa depan. Nah, di sini menurut Prof. Nizar sendiri ada 3 poin. Yang pertama, ada ruang kelas virtual dan teknologi canggih. Seperti penggunaan ruang kelas virtual dan teknologi ini seperti augmented reality dan virtual reality, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga mendalam. Lalu yang kedua, ada konten pendidikan interaktif, yang dimana pengembangan konten pendidikan yang lebih interaktif seperti buku teks, animasi, dan video dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, personalisasi pembelajaran dan kolaborasi, yang dimana adanya kemungkinan personalisasi pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda untuk belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka. Selain itu, kolaborasi antar siswa juga dapat dalam pembelajaran tim dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Boleh di slide selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai peran teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Di sini juga menurut Prof. Nizar ada 3 poin. Poin yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, yang dimana teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan konvensional. Yang kedua, interaksi dan keterlibatan siswa, yang dimana teknologi dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa serta antar sesama siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan juga kolaboratif. Lalu yang terakhir ada literasi teknologi, yang dimana pentingnya mengembangkan literasi teknologi bagi siswa agar mereka dapat menguasai alat-alat digital dan memahami cara mengakses dan menggunakan informasi secara efektif.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dalam tren teknologi untuk pendidikan di masa depan itu ada tantangan dan harapan. Salah satu tantangannya yaitu ada di bagian sumber daya manusia atau dari peran guru. Nah, meskipun teknologi memberikan banyak kemungkinan, peran guru tetap sangat penting sebagai fasilitator, pembimbing, dan penggerak utama dalam pembelajaran. Karena sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi, yang salah satunya disebabkan dari dampak buruk teknologi. Kedua, ada mengoptimalkan penggunaan teknologi. Nah, tantangan utama adalah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran tanpa menggantikan peran guru. Ya, seperti pada poin 1. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, harapan utamanya adalah bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan personalisasi, dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Dilanjut. Nah, hal yang dapat digarisbawahi di sini adalah bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran. Namun, peran guru dan penggunaan teknologi yang bijaksana tetap merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, jadi itu adalah hasil resum dari kelompok 6, yang dimana resum tersebut berasal dari salah satu narasumber, yaitu Prof. Nizar, yang dimana beliau adalah Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, presentasi beliau mencakup penelitian yang telah dilakukan di bidang ilmu komputer, terutama yang berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.